Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para penggemar soal fisika, kembali lagi Anda bersama saya Dian Mufarida akan menerapkan konsep titik berat untuk menyelesaikan soal-soal fisika. Pertama, bersumber dari soal UMPTN tahun 1994. Di mana letak titik berat dari bangun seperti gambar di atas? Gabungan batang pada gambar di soal ini dapat kita pecah menjadi 4 batang. Batang pertama adalah batang horizontal yang bagian bawah. Batang kedua adalah batang vertikal sebelah kiri. Batang ketiga adalah batang vertikal sebelah kanan dan batang keempat adalah batang horizontal sebelah atas. Baiklah anak-anak, mari kita kupas satu persatu kondisi batang. Kita mulai dari batang ke-1. Batang ke-1 atau benda ke-1 dapat kita lihat pada gambar memiliki ukuran panjang 2 cm tambah 4 cm, sehingga L1 sama dengan 6 cm. X1 sama dengan setengah dari panjang batangnya, karena batangnya terletak horizontal. Berarti X1 sama dengan L1 kita ganti 6 cm, X1 sama dengan setengah kali 6 sama dengan 3 cm. Kemudian untuk Y1 dapat kita ketahui bersama pada gambar bahwa batang ke-1 terletak pada Y 3 cm. Dengan demikian, koordinat titik berat benda ke-1 atau batang ke-1 adalah 3,3. Kita masuk ke benda kedua. Pada gambar dapat kita lihat bahwa batang kedua memiliki panjang L2 yaitu 4 cm. Kemudian batang kedua terletak 2 cm pada sumbu X sehingga X2-nya adalah 2 cm. Y2 sama dengan 3 cm plus setengah kali panjangnya. Kenapa ditambahkan angka 3 di bagian depan? Dapat Anda telusuri kembali prosesnya seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, yaitu ketika kita membahas tentang materi titik berat. Kita lanjutkan ya. L2 kita ganti dengan 4 cm sehingga Y2 sama dengan 5 cm. Dengan demikian, koordinat titik berat batang kedua adalah 2,5. Kita masuk ke batang ketiga. Pada gambar dapat kita ketahui bahwa batang ketiga memiliki ukuran panjang yaitu 3 cm tambah 3 cm sehingga L3 sama dengan 6 cm. Pada gambar juga dapat kita ketahui bahwa batang ketiga itu terletak sejauh 6 cm pada sumbu X sehingga X3 sama dengan 6 cm. Y3 adalah setengah dari panjang batang ketiga, karena batang ketiga terletak secara vertikal. Kita ganti L3 dengan 6 cm, sehingga Y3 sama dengan 3 cm. Dengan demikian, koordinat titik berat batang ketiga adalah 6,3. Kita lanjut ke batang keempat. Batang keempat adalah batang horizontal sebelah atas. Dari gambar dapat kita ketahui bahwa panjang batang keempat adalah 2 cm tambah 2 cm, sehingga L4 sama dengan 4 cm. Dari soal pula dapat kita ketahui bahwa X4 adalah setengah dari panjang batang keempat. Letaknya itu adalah 2 cm tambah 4 cm, yaitu X4 sama dengan 6 cm. Kemudian untuk Y4, dapat kita lihat di gambar bahwa batang titik tengah dari batang keempat itu adalah 3 cm plus 3 cm untuk sumbu Y-nya, sehingga Y4 sama dengan 6 cm. Dengan demikian, koordinat titik berat untuk benda keempat atau batang keempat adalah 6,6. Kemudian keempat batang ini kita susun seperti pada gambar. Anak-anak, kalau
keempat benda ini sudah kita gabung menjadi satu seperti pada gambar, maka koordinat titik beratnya bukan lagi koordinat masing-masing batang, akan tetapi menjadi koordinat gabungan. Nah, koordinat titik berat gabungan keempat batang untuk sumbu X atau X0 sama dengan X1 kali L1 plus X2 kali L2 plus X3 kali L3 plus X4 kali L4 per L1 plus L2 plus L3 plus L4. Kita masukkan angka yang sudah kita temukan tadi, sehingga X0 bernilai 86 per 20. X0 sama dengan 4,3 cm. Kita masuk menghitung koordinat titik berat untuk sumbu Y. Y0 sama dengan Y1 kali L1 plus Y2 kali L2 plus Y3 kali L3 plus Y4 kali L4 per L1 plus L2 plus L3 plus L4. Kita masukkan angka yang sudah kita temukan tadi, kita peroleh Y0 bernilai 80 per 20 atau Y0 sama dengan 4 cm. Dengan demikian, koordinat titik berat gabungan keempat batang adalah 4,3 cm, 4 cm atau jawaban yang benar adalah option C. Kita masuk ke soal kedua. Soal ujian nasional tahun 2014. Suatu sistem benda bidang homogen ditunjukkan seperti gambar berikut. Letak koordinat titik berat sistem benda adalah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bagi benda ini menjadi dua benda. Benda pertama adalah persegi panjang yang saya kotak dengan warna merah. Ini benda pertama. Benda kedua adalah persegi atau bujur sangkar yang saya kotak dengan warna biru. Benda kedua sebenarnya tidak ada, sehingga nanti untuk perhitungan luas benda kedua atau A2 kita beri nilai negatif karena bendanya tidak ada. Koordinat titik berat benda gabungan untuk sumbu Y sebenarnya dapat langsung kita tentukan dari gambar, karena Y untuk benda ke-1 dan Y untuk benda kedua sama-sama terletak di angka 2, sehingga Y0-nya adalah 2 cm. Akan tetapi Anda tetap saya ajak mencari Y0 dengan menerapkan rumus, dengan harapan ketika menemui soal dengan tipe berbeda, tipe gambar berbeda, Anda dapat menyelesaikannya. Baik, kita mulai dari menganalisis kondisi benda pertama. Benda pertama adalah persegi panjang berwarna merah dengan ukuran 3 cm kali 4 cm, sehingga luas benda pertama atau A1 bernilai 12 cm kuadrat. Titik berat benda pertama, X1 adalah setengah dari lebarnya, sehingga lebarnya kita ganti dengan 3, maka X1 sama dengan setengah kali 3 sama dengan 3 per 2 cm. Titik berat untuk sumbu Y pada benda ke-1 adalah setengah dari panjangnya. Panjangnya adalah 4, maka Y1 sama dengan setengah kali 4 cm, sehingga Y1 sama dengan 2 cm. Maka titik berat benda ke-1 adalah 3 per 2,2. Kita masuk ke benda kedua. Benda kedua adalah persegi atau bujur sangkar yang saya beri kotak warna biru. Ukurannya adalah 2 kali 2 sehingga A2 sama dengan 4 cm kuadrat. Koordinat titik berat benda kedua untuk sumbu X adalah 1 plus setengah kali sisi horizontalnya. Kenapa diberi angka 1 di bagian depan? Karena bujur sangkar ini tepi sebelah kiri letaknya dari 1 di sumbu X, sehingga X2-nya sama dengan 1 plus setengah kali 2,
sama dengan 2 cm. Koordinat titik berat benda kedua untuk sumbu Y adalah 1 plus setengah kali sisi vertikalnya. Ditambah 1 juga sama karena sisi bagian bawah dimulai dari Y sama dengan 1. Sehingga Y2-nya bernilai 2 cm. Koordinat titik berat benda kedua adalah 2,2. Kemudian kita tentukan koordinat titik berat, kita mulai dari Y0. Y1 kita telah temukan bernilai 2 cm, Y2 sudah kita temukan bernilai 2 cm, sehingga koordinat titik berat untuk sumbu Y0-nya adalah 2 cm. Koordinat titik berat untuk sumbu X kita cari dengan menggunakan rumus X0 sama dengan X1 kali A1 min X2 kali A2 per A1 min A2. Kenapa A2 bernilai negatif? Sudah kita bahas di depan bahwa A2 itu bendanya tidak ada. Sehingga A2 dalam perhitungan kita masukkan bernilai negatif. Kita masukkan angka yang sudah kita peroleh. Maka X0 itu kita peroleh nilainya sama dengan 10/8 atau X0 sama dengan 5/4. Kemudian kita masuk, jadi koordinat titik berat sistem benda adalah 5/4,2 atau opsi B. Anak-anak sekalian, sebenarnya ada cara lain juga yang dapat kalian tempuh untuk menentukan koordinat gabungan benda seperti gambar. Anda dapat membagi gambar ini menjadi 3 bagian benda. Silakan Anda coba di rumah, tetapi koordinat gabungan sistem benda pasti bernilai 5/4,4. Masuk ke soal ketiga, soal ujian nasional tahun 2008. Benda bidang homogen pada gambar di bawah ini memiliki ukuran AB sama dengan BC sama dengan akar 13 cm. Koordinat titik beratnya terhadap titik E adalah, benda ini kita bagi menjadi 2 bagian. Benda pertama adalah persegi panjang ACDE. Benda kedua adalah benda segitiga ABC. Dari gambar sebenarnya dapat kita langsung tentukan koordinat titik berat benda gabungan untuk sumbu X, yaitu di tengah-tengah ED atau setengah dari ED. Disinilah letak X0-nya. Baik anak-anak, sekarang kita bagi, kita selesaikan soal ini. Kita mulai dengan menganalisis satu per satu. Sudah diketahui di soal bahwa AB sama dengan BC sama dengan akar 13 cm. Soal mengendaki koordinat titik beratnya terhadap titik E adalah, kita mulai dari benda ke-1, yaitu persegi panjang ACDE. Memiliki ukuran 4 cm kali 6 cm, sehingga A1 sama dengan 24 cm, atau luas benda ke-1 adalah 24 cm. Koordinat benda ke-1 untuk sumbu X adalah setengah dari lebarnya, berarti setengah kali 4, yaitu 2 cm. Kemudian Y1-nya adalah setengah dari tingginya, yaitu 6 cm. Maka koordinat Y1 sama dengan 3 cm. Kemudian kita masuk ke benda kedua. Benda kedua adalah segitiga ABC. Maka benda kedua memiliki ukuran, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya dapat kita lihat, alasnya segitiga adalah AC, yaitu 4 cm. Kemudian tinggi segitiga dapat kita cari dengan memanfaatkan AB sama dengan BC
sama dengan akar 13 cm. Sehingga tinggi batang dapat kita hitung sama dengan akar dari akar 13 kuadrat, yaitu sisi miring, dikurangi akar 13 ini dari BC ya, BC atau AC, kemudian dikurangi dengan sisi mendatarnya, yaitu 2 cm. Sehingga kita peroleh T sama dengan akar 13 kuadrat min 2 kuadrat. Kita hitung, kita peroleh T sama dengan 3 cm. Dengan demikian, T kita masukkan ke dalam perhitungan, kita peroleh A2 sama dengan setengah kali 4 cm, T-nya kita ganti dengan 3 cm, sehingga kita peroleh A2 itu luasnya adalah 6 cm. Kemudian letak titik berat kedua atau X2 adalah sama dengan setengah kali alasnya, yaitu setengah kali AC. AC-nya kita ganti 4, berarti X2-nya adalah 2 cm. Y2-nya sama dengan 6 plus sepertiga kali 3. Kenapa ditambahkan angka 6 di bagian bawah? Mohon maaf, ini terulang kembali ya. Kenapa ditambahkan angka 6 di bagian depan dari Y2? Karena segitiga ini alasnya terletak 6 cm di atas sumbu Y. Kemudian ditambah sepertiga kali tingginya. Ingat, letak titik berat segitiga adalah sepertiga dari tingginya, sehingga kita peroleh Y2 itu nilainya adalah 7 cm. Maka, koordinat titik berat gabungan benda adalah X0, sudah kita ketahui bersama ya, untuk benda ke-1 juga nilainya 2, benda kedua nilainya 2, sehingga X0-nya langsung kita pasang 2 cm. Kemudian koordinat titik berat untuk sumbu Y, kita pakai rumus Y0 sama dengan Y1 kali A1 plus Y2 kali A2 per A1 plus A2. Kali ini bendanya kedua-duanya ada, sehingga luasannya semuanya bernilai positif. Kita masukkan angka yang sudah kita peroleh ke dalam rumus ini, sehingga kita peroleh Y0 sama dengan 114 per 30, maaf, sehingga Y0 sama dengan 3,8. Dengan demikian, koordinat titik berat sistem benda adalah 2 cm, 3,8 cm, atau option C. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke soal keempat. Gambar berikut adalah susunan benda pejal homogen yang terdiri dari silinder pejal dan kerucut pejal. Koordinat titik berat benda terhadap titik O adalah, kita amati bersama bahwa sistem bangun gabungan ini adalah terdiri dari benda pejal, tabung pejal, dan kerucut pejal. Kita mulai dari benda ke-1, yaitu silinder pejal atau tabung pejal. Silinder atau tabung pejal ini memiliki volume V1 sama dengan pi R kuadrat kali T. Kita amati pada gambar bahwa jari-jarinya atau R-nya adalah 10 cm. Kemudian tinggi tabung atau tinggi silinder adalah 40 cm. Kita masukkan ke dalam rumus, kita peroleh V1 sama dengan pi kali 10 cm kuadrat kali 40 cm kuadrat, sehingga volume benda ke-1 adalah 4000 pi cm kuadrat. Koordinat titik berat untuk benda ke-1, yaitu X1, dapat kita lihat kembali di gambar bahwa pusat koordinatnya terletak di tengah-tengah tabung, sehingga X1 sama dengan 0 cm.
Sedangkan Y1 adalah setengah dari tinggi tabung atau setengah dari tinggi silinder. Kita masukkan tingginya 40 cm, kita peroleh Y1 sama dengan 20 cm. Kemudian kita menuju ke benda kedua. Benda kedua berbentuk kerucut pejal. Volume kerucut rumusnya adalah sepertiga pi R kuadrat kali T. Kita lihat di soal bahwa jari-jari untuk kerucut, jari-jari alasnya adalah sama dengan 10 cm. Tinggi kerucut adalah 30 cm. Kita masukkan ke dalam rumus, kita peroleh V2 sama dengan sepertiga pi kali 10 cm kuadrat kali 30 cm. Sehingga volume benda kedua atau V2 sama dengan 1000 pi cm kuadrat. Koordinat titik berat untuk X2 sama, dia terletak di 0 cm. Sedangkan Y2 adalah 40 cm plus 1/4 kali tingginya. Ditambah 40 karena kerucut terletak setinggi 40 dari sumbu X. Tinggi kerucut 30 cm kita masukkan sehingga kita peroleh Y2 sama dengan 40 cm plus 1/4 kali 30 cm sama dengan 47,5 cm. Mungkin Anda bertanya, kenapa untuk kerucut itu titik beratnya adalah sepertiga T? Anda dapat melihat kembali tabel titik berat benda pejal untuk kerucut. Jadi, Y2-nya bernilai 47,5. Kemudian, kita lanjutkan. Koordinat titik berat akan sama dengan X0-nya sudah kita ketahui bersama. X1 di 0, X2 di 0, sehingga kita tidak perlu menggunakan rumus X0 letaknya di 0 cm karena dua-duanya ada di 0 cm. Kemudian untuk Y0 kita masukkan rumus Y0 sama dengan Y1 V1 plus Y2 V2 per Y1 plus per V1 plus V2. Kita masukkan angka yang sudah kita peroleh tadi sehingga kita temukan Y0 itu nilainya adalah 25,5 cm. Jawabannya adalah C. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang penerapan konsep titik berat untuk menyelesaikan soal-soal baik pada sistem gabungan batang, sistem gabungan luas, dan sistem gabungan volume, benda berbentuk volume. Semoga dapat membantu Anda untuk memahami konsep titik berat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe sehingga Anda dapat mengikuti penjelasan saya baik tentang soal maupun materi pada presentasi saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.